Halo, salam jumpa kembali di channel Kang Turu membahas spoiler anime ataupun donghua yang pastinya keren-keren dah buat kalian. Nah, di video kali ini saya Kang Turu channel membahas anime yang berjudul Isekai Nonbiri Nauka. Yuk langsung siapkan kopi sambil rebahan dan selamat menikmatinya, let's go. Hiraku seorang pria penyakitan yang selama bertahun-tahun hanya bisa berbaring di rumah sakit karena sakit kanker. Sebelum akhirnya meninggal dan saat Hiraku ke alam surga muncullah dewa yang meminta maaf karena selama hidup Hiruka 39 tahun hidupnya hanya dipenuhi rasa sakit dan penderitaan. Sebagai permintaan maaf dewa memberi kehidupan kedua dengan tubuh yang sehat dan bahkan akan mengabulkan apapun permintaan Hiraku. Hiraku meminta sangat sederhana, hanya ingin menjadi petani di daerah terpencil. Sebagai tambahan dewa juga memberikan sebuah pusaka terkuat di dunia ini, yaitu alat bertani serba bisa. Dengan satu sentuhan Hiraku pun terkirim di dunia lain di tengah hutan belantara di mana akhirnya dia menyadari mimpinya menjadi petani berubah jadi kenyataan. Awalnya Hiraku dia menggunakan pusaka untuk mencangkul yang bahkan tubuh sehatnya ini tidak merasa lelah sedikit pun. Setelah latihan macul kemudian dia mencari tempat yang bagus untuk menjadi area maculnya. Setelah berkeliling hutan dia menemukan sebuah pohon besar untuk dijadikan rumah karena dari tadi dia tidak menemukan sungai ataupun genangan air di sekitar. Hiraku pun memutuskan untuk menggali sumur seorang diri dengan alat ajaibnya. Tanah pun bisa digali dengan mudah sampai ke sumber air. Masalah air kini sudah beres. Hiraku pun membersihkan area sekitar untuk dijadikan ladang. Melihat pohon besar Hiraku sedikit pemanasan, dia ingin menebang dengan kapak yang namun sekali ayunan saja pohon ini langsung ambruk saking kuatnya, bahkan cara memotong kayu sudah seperti memotong roti sehingga dia harus berhati-hati agar burungnya tidak ikut terkena. Hahaha. Setelah selesai memotong-motong kayu ternyata hari sudah sore sehingga dia pun ingin mengubah alat ajaibnya menjadi korek api yang tentunya itu tidak bisa. Akhirnya dia pun menghabiskan malam di pohon yang dia lubangi sambil membuat perobotan rumah tangga. Esok harinya dia pun langsung membuat api mumpung ada matahari agar di malam hari dia tidak kebingungan seperti kemarin. Setelah lanjut membersihkan area sekitar tanpa rasa lelah, dia menyadari bahwa nanti pasti energinya akan habis dan tiba-tiba saja kelinci menghampiri dan dengan sekali tebasan cangkul sakti dia berhasil mendapatkan bahan makanan yang tentu rasanya sangat hambar sebab tidak dikasih bumbu. Setelah memasak dan kenyang Hiraku kebelet, dia pun membuat toilet tertutup sederhana dan setelah ya dengan damai dia pun lanjut macul. Bingung ladang ini mau ditanam apa, ternyata dia tidak punya biji untuk ditanam sehingga Hiraku memutuskan untuk tidur dan mengecek di keesokan harinya. Dengan sangat mengejutkan, ladang yang bahkan tidak dia tanam apapun mulai tumbuh sehingga dia menyadari bahwa ini adalah efek dari penggunaan alat ajaib miliknya. Tanpa pikir panjang dia pun membuat pagar untuk melindungi tanaman dari hama, bahkan sampai membuat parit agar hewan-hewan buas tidak bisa mendekat. Setelah beberapa hari akhirnya selesai juga, ternyata tanaman ini tumbuh jauh lebih cepat daripada tanaman pada umumnya dan sisa-sisa kayu dia membuat sebuah rumah kecil. Setelah macul seperti biasa selang beberapa hari Hiraku melihat 2 ekor serigala terluka di dekat pagar. Sebagai perlindungan dia pun membawa keduanya masuk dan saat memberi makan dia menyadari bahwa salah satu serigala ini hamil. Karena sejak dulu dia kepengin memelihara anjing, dia berharap agar mereka terus menetap, yang ternyata si serigala ini sudah mau melahirkan. Langsung saja dia membawa mereka masuk ke rumah kayu dan membuat api agar mereka tetap hangat. Setelah malam yang panjang karena tidak bisa tidur, dia mengecek kondisi mereka di mana para bayi berhasil lahir dengan sehat. Untuk merayakan hal ini dia memberikan daging terenak kepada mereka. Hari-hari terus berlalu di mana Hiraku membuat rumah lagi untuk dia tempati. Sementara para bayi serigala sudah bisa berlari-larian, ladang yang dia urus juga sudah saatnya panen. Karena tomat ini kelihatan enak, dia pun memberikan ini kepada mereka juga. Sekaligus menamainya Chiro dan Yuki pada serigala kecil tersebut. Di langit ketujuh si dewa akhirnya sadar telah membuat kesalahan lagi dengan mengirim Hiraku ke tempat paling berbahaya di dunia ini, yang dimana dia tidak bisa menarik jiwa Hiraku lagi. Karena tidak sesuai aturan sehingga dia hanya bisa mendoakan semoga Hiraku bisa berakhir dengan bahagia di tempat ini.
Beberapa minggu telah berlalu kini Hiraku telah sepenuhnya menguasai alat mahabisa yang diberikan di mana dia bisa menanam tanaman apapun hanya dengan membayangkannya saat macul dan bahkan bisa tumbuh jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Karena hal inilah dia membuat patung di sebelah pohon besar untuk memberikan penghormatan kepada mereka walaupun sudah banyak sayuran yang dia panen namun makanannya masih terasa hambar sebab garam dan rempah lain belum ditemukan. Untuk itulah dia lanjut menanam pohon buah-buahan yang walaupun tumbuhnya lama tapi setidaknya ada rasanya setelah bersenang-senang dengan hewan peliharaan dia lanjut menelusuri hutan di mana dia akhirnya menemukan sungai. Karena dia mau membuat parit untuk menghubungkan sungai itu agar airnya sampai ke tempat tinggalnya hal itu terasa sulit dia pun menyerah dan kembali ke rumah. Musim dingin telah tiba lagi Hiraku yang tidak punya jaket dia ingin membuatnya dari kulit monster namun karena bau dia lanjut menyiapkan persediaan makanan dan di saat hilang harapan serigala peliharaan Hiraku memperkenalkan kepadanya seekor labi-labi raksasa. Dia bisa merajut benang menjadi kain berkualitas tinggi karena hal inilah Hiraku memperbolehkannya tinggal dan memberinya nama Zabuton berkat dirinya jaket selimut bantal bahkan kasur kini bisa tersedia dengan mudah sebab dia hanya minta bayaran kentang segar. Musim dingin pun tiba di mana ketika Hiraku sedang memasak dia merasa sedikit kesepian sebab selama 2 musim ini dia cuma tinggal di sini seorang diri setelah musim kembali berganti para anak serigala sudah tumbuh besar di mana mereka pergi untuk mencari pasangan masing-masing. Beberapa hari setelahnya mereka berhasil kembali dengan para jodohnya sementara si Zabuton juga sudah melahirkan anak-anaknya setelah hibernasi yang membuat si Hiraku bingung Zabuton ini laki-laki atau perempuan karena penghuni bertambah banyak ia pun memutuskan untuk memperluas ladangnya. Di mana tiba-tiba Zabuton membunyikan lonceng peringatan dengan si Chiro yang membawa Hiraku ke tempat di sana dia melihat seorang gadis dengan pakaian yang sudah robek-robek duduk terdiam dengan perasaan takut sementara para serigala terus menggonggong yang membuatnya semakin takut. Hiraku datang mendekati memberikan jaket dia tiba-tiba menyedot darah Hiraku agar bisa memulihkan dirinya sendiri. Namun para serigala yang marah lanjut menyerang sehingga si Rurusi kembali menjadi wujud kecilnya. Setelahnya Hiraku pun menawarkannya untuk menyedot darahnya lagi agar bisa pulih kembali. Akhirnya setelah menyedot darah Hiraku lagi Rurusi menjadi dewasa Hiraku membawanya ke ladang di mana gadis yang bernama Rurusi merasa sangat tertarik melihat berbagai tanaman yang banyak. Karena tanaman ini terlihat asing baginya Hiraku pun memberinya tomat di mana dia sangat menyukainya sebab rasanya sangat enak setelah menelusuri tempat ini Ruru pun mendokumentasikan semuanya di sebuah handphone ajaib dia juga menjelaskan alasannya kabur ke tempat ini adalah karena ada orang di tempat tinggalnya yang ingin mengambil penelitiannya. Di mana Hiraku sendiri merasa selain kesempatan ini mungkin dia tidak akan bertemu orang lagi sehingga tanpa pikir panjang dia pun meminta si Ruru untuk tinggal bersamanya untuk selama-lamanya. Terkejut dengan kata Hiraku yang tiba-tiba Ruru pun akhirnya menerima di mana si Hiraku senang. Esok paginya Hiraku semakin rajin bekerja di mana Ruru juga membantu dan senantiasa menemani bahkan dia juga menaruh lampu ajaib di toilet agar tidak salah lubang ketika kebelet di malam hari. Dia juga menunjukkan kepada Hiraku cara mendapatkan garam dari tanah sehingga akhirnya daging yang dimasak hambar. Siang harinya sambil beristirahat mereka membicarakan perkembangan pohon buah-buahan di mana lagi-lagi Zabuton membunyikan alarm memeriksa apa yang terjadi ternyata ada gadis malaikat yang bernasib sama seperti Ruru. Gadis yang bernama Tia kemudian menggunakan kemampuannya untuk memulihkan diri hanya dengan sekali tatapan. Hiraku merasa senang ada pendatang baru si Ruru malah mau bersembunyi di mana Tia memanggilnya seorang kriminal yang kemudian si Ruru menyuruh serigala untuk menyerangnya lagi setelahnya Hiraku pergi membawanya ke rumah di mana Tia dan Ruru menceritakan pengalaman mereka saat diserang para serigala agresif tersebut. Tia pun bertanya kepada Ruru siapa laki ini di mana dia menjawab bahwa si Hiraku ini adalah suaminya. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa tujuannya ke sini adalah dia dikirim oleh seorang bangsawan untuk menangkap Ruru atas kejahatannya terhadap kerajaan itu terjadi sebab si Ruru meledakkan kastil dengan eksperimen sihir anehnya.
Setelah bernegosiasi dengan sangat masuk akal, Ruru meminta Sitiya untuk tinggal sementara di tempat ini sehingga langsung saja dia menunjukkan semua tanaman unik ini yang bahkan Sitiya juga sampai ikut membantu mereka panen. Sore harinya setelah merasa lelah, mereka berdua menggunakan sihir untuk memulihkan diri sementara si Hiraku cuma bisa melihat karena tidak bisa melakukannya. Karena Sitiya sangat merasa senang bercocok tanam bersama mereka, Ruru pun memintanya untuk tinggal di sini selama-lamanya. Esok harinya seperti biasa mereka bertani bersama-sama, bahkan Sitiya menggunakan benda ciptaannya untuk melakukan pekerjaan berat. Setelah hari yang indah ini, Hiraku menyadari ternyata peliharaan sudah melahirkan anak-anak mereka dan hanya masalah waktu saja sampai bayi ini juga bertemu dengan jodoh mereka. Masing-masing anak-anak Zabuton juga mulai tumbuh di mana mereka melakukan salam perpisahan sebelum terbang ke hutan, sementara yang kecil-kecil masih tetap tinggal. Sitiya sendiri mengatakan bahwa dia akan meninggalkan tempat ini untuk sementara dan akan kembali lagi malam nanti. Setelahnya Sitiya kembali dengan membawa sekelompok calon istri baru Hiraku untuk ikut meramaikan tempat ini. Mereka pun memperkenalkan diri mereka masing-masing, sementara ketua mereka yang beda sendiri bernama Ria menjelaskan kepada Hiraku bahwa selama ini mereka terus-menerus berpindah dari hutan ke hutan untuk mencari tempat tinggal. Setelah terjadinya perang yang mengurangi populasi mereka, dia pun memohon kepada Hiraku agar diizinkan tinggal dengan Tia yang meyakinkan Hiraku sebab mereka bisa membantu mempermudah pekerjaan maculnya. Tentunya permohonan mereka berdua tidak bisa ditolak oleh Hiraku sehingga langsung saja Hiraku memutuskan untuk membuat rumah yang lebih besar untuk menampung mereka semua. Bukan cuma seksi, mereka juga jago menjadi kuli. Sementara membangun rumah, si Hiraku mencari material sehingga dengan waktu sebentar saja rumah besar ini berhasil dibangun dengan sempurna. Dengan ukuran yang 10 kali lebih besar daripada rumah bobrok yang ditempati Hiraku, terdapat ruang tamu yang luas disertai meja di tengah di mana semua orang juga punya kamar para elef mereka masing-masing di lantai 2 menjalani hidup bahagia dengan tempat yang semakin ramai memutuskan untuk bekerja di sini. Sebagai pandai besi dan kini akhirnya si Hiraku punya tempat sendiri, para elf bisa sangat ahli sebab mereka telah menghabiskan umur panjang mereka secara berpindah-pindah tempat yang akhirnya kini mereka punya tempat tinggal abadi. Ketika Hiraku menyadari pandangan mereka semua yang sudah mau menjadi calon istri barunya, dia malah buru-buru kabur. Setelah hari-hari panen seperti biasa, salah satu elef meminta apakah dia bisa menggunakan beberapa tepung di dapur untuk membuat roti, yang membuat Hiraku sangat senang. Mulailah mereka membuat roti dengan cara yang sangat aduhai. Dengan dipanggang seperti sate, mereka berhasil membuat roti yang sangat enak sehingga akhirnya Hiraku bisa makan selain sayur-sayuran. Merasa tempat ini bisa digusur karena pemilik hutan tidak jelas, Hiraku bertanya kepada Ruru sebenarnya hutan ini milik siapa sehingga dia mengatakan bahwa hutan ini sebenarnya milik Raja Iblis. Namun dia mengatakan agar tidak perlu khawatir sebab desa yang sudah mereka bangun dengan kerja keras dan sepenuh hati ini membuatnya bisa mengakui bahwa kini tanah ini adalah miliknya. Malam harinya mereka berkumpul di ruang tamu sambil berbincang tentang ketampanan Hiraku. Mereka juga sangat kagum dengan Hiraku yang bisa menjinakkan hewan-hewan buah seperti Chiro dan Zabuton, di mana mereka ini sebenarnya adalah makhluk paling dikatakuti di hutan ini. Mereka juga terkejut dengan Hiraku yang sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dunia ini termasuk pengetahuan umum seperti kaum elf dan malaikat. Esok paginya saat mau lanjut macul, Zabuton menangkap Ratu Lebah. Hiraku datang dan setelah memutuskan bahwa makhluk ini tidak berbahaya, Hiraku pun memutuskan untuk membuat rumah kecil untuk Ratu Lebah agar dia dan koloninya bisa membuat sarang dengan aman di sana. Hiraku berharap saja dia bisa mendapatkan madu nanti untuk makan roti saat sedang menggali kolam. Ria bingung kenapa bisa-bisanya dia melakukan ini seorang diri. Kolam mini ini dibuat untuk menjadi tendon air, namun karena sibuk dia masih belum sempat untuk membangun jalur air ke tempat ini sehingga Ria menawarkan agar para elf saja yang melakukannya. Langsung saja mereka membuat jalur dengan tanah yang dibuah menjadi pam menggunakan alat ajaib milik Hiraku. Butuh waktu sebentar saja sampai jalur ini selesai dibuat sehingga kolam ini pun bisa teraliri air.
Melihat ada ikan yang ikut terbawa, Hiraku mencoba memasaknya di mana saat sedang masak Turu dan Tia melihat ini sangat aneh, bahkan para elf terlihat ketakutan. Setelah selesai memasaknya, Hiraku menawarkan ini kepada mereka namun ditolak karena takut kenapa-napa. Karena Hiraku terlihat sangat menikmati hidangan ini, Ruru dan Tia pun ikut mencopnya dan malah merasa ketagihan sehingga para elf juga ikutan mau merasakannya. Karena berhasil membuat waduk, Hiraku pun lanjut membuat ladang padi di mana dia meminta para elf untuk membantu proses bercocok tanam dengan membacak sawah agar mudah ditanamu padi. Dengan cepat mereka bisa beradaptasi, dalam beberapa hari saja padi ini sudah siap dipanen. Melihat para elf yang sangat handal, Hiraku membayangkan hal-hal jorok. Setelah beberapa proses selanjutnya, padi ini berhasil diolah menjadi beras untuk dimasak menjadi nasi. Dengan kekuatan api, Ruru bisa menyalakan kompor. Setelah mematang, Hiraku langsung membuat bola-bola nasi yang ternyata mereka semua sangat menyukainya, sampai-sampai si Hiraku sendiri tidak kebagian. Dia tetap merasa senang sebab para gadis ini sangat menyukainya, dan setelah panen padi lagi, Hiraku menyadari semua orang selain dirinya mempunyai kekuatan untuk membersihkan diri dengan sihir, sementara dirinya hanya begitu-begitu saja. Karena itulah dia mau membuat pemandian umum dan dengan bantuan para gadis-gadis bohai pemandian ini pun siap digunakan. Khawatir air buangan akan merusak sungai, Tia pun berhasil memecahkan masalah dengan pergi ke hutan untuk mencari slime sebab para slime ini bisa membersihkan semua jenis kotoran. Langsung saja dia mencobanya dengan mencemplungkan slime ke air buangan yang karena masalah telah selesai. Dia mengumpulkan kayu untuk menghangatkan air pemandian, namun dia melihat jamur-jamur tumbuh di kayu ini sehingga akhirnya dia memutuskan untuk bikin banyak jamur tumbuh lagi di kayu-kayu ini. Malam harinya inilah saatnya mereka berendam di pemandian. Karena penasaran mereka ikut masuk untuk melihat Hiraku mempraktikkan caranya, dimulai dari lepas-lepas baju lalu membersihkan badan sebelum masuk ke bak mandi. Saat masuk dia langsung merasakan sensasi damai di mana setelahnya para wanita-wanita ini pun buru-buru lepas baju untuk juga ikutan. Yang dimana ketika Hiraku pengin pergi karena malu, mereka meminta Hiraku untuk tetap di sini untuk mempererat hubungan. Keesokan harinya Ria memperkenalkan Hiraku kepada 5 pendatang baru yang memohon agar diizinkan tinggal. Setelahnya rumah bertambah besar dan mewah di mana ada satu ruangan dengan kunci disediakan untuk Hiraku yang kalau dilihat saja sudah jelas tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk bercocok tanam, namun dia bingung harus bawa yang mana duluan buat tidur bareng. Dan akhirnya dia pun menutup pintu lalu pura-pura tidak pernah melihatnya. Setelahnya Hiraku membangun patung Chiro dan Yuki di depan pintu lalu memasak hidangan yang lebih enak lagi. Saat sedang mengambil rempah-rempah dari ladang, Tia dan Ruru terfokus pada sebuah tanaman ketumbari yang bisa mengusir para serigala di sekitar. Setelah semua rempah ini dikumpulkan, Hiraku kini siap membuat hidangan dan hanya si Ria yang datang bantu. Sebab yang lain pada sibuk entah ngapain. Hiraku melihat Ria sudah seperti ibu bagi para elf dan langsung saja mereka memasak bersama, dimulai dengan goreng daging kelinci, bahan rempah-rempah, menumis bawang bombay dan yang lainnya. Menunggu sampai matang saking sedap baunya, bahkan si Ruru dan elf-elf ini juga mengamati dari semak-semak. Selanjutnya Hiraku menyiapkan bagian terpenting yaitu roti canai untuk makan kari ini. Langsung saja dia dan Ria membuat dengan gulung adonan ditambah si Tia dan Ruru yang juga datang setelah melihat para elf yang sedang mengamati dari belakang. Setelah roti sudah selesai disiapkan di saat yang sama kari juga sudah mulai matang sehingga para gadis ini pun berkumpul untuk makan bersama-sama. Seperti biasa awalnya mereka ragu untuk mencoba sehingga Ruru menjadi pencobanya. Melihat mereka berdua yang sangat menikmati hidangan ini, mereka pun mulai mengikuti semuanya bahkan minta tambah sampai satu panci ini habis semua dengan Hiraku yang tidak keberatan. Beberapa minggu berlalu dengan musim dingin yang sebentar lagi tiba. Tidak seperti sebelumnya, kini Hiraku punya banyak orang yang membantu membulkan persediaan sementara para elf sedang menjadi kuli. Tia dan Ruru mengawetkan daging dengan Hiraku yang membuat tempat penyimpanan sayur dan buah-buahan karena tidak bisa menggunakan sihir seperti mereka di malam hari. Hiraku curhat kepada Ruru namun si Ruru mengatakan tidak perlu khawatir sebab sebelum si Hiraku tidak ada satupun manusia yang berani tinggal di hutan ini.
Bahkan sampai menjinakkan para monster yang paling ditakuti. Esok harinya salju mulai turun dan karena semua orang akan berada di dalam rumah selama musim dingin, Hiraku memutuskan untuk membuat permainan seperti catur, mahjong, shogi, dan lain-lain. Ketika Hiraku menjelaskan bagaimana cara memainkannya, dialah yang pertama kali paham daripada yang lain. Sehingga Ruru yang tidak mau kalah pun langsung menantangnya adu mekanik. Pertandingan pertama si Ruru langsung kena bantai sehingga si dia malah mau curang dengan memberantakannya, namun si Tia bisa menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan posisi ini seperti semula. Setelahnya Hiraku melihat bagaimana kondisi yang lain dan ternyata si Chiro malah menjadi yang mengajari para elf untuk bermain. Bahkan si duo serigala ini juga sangat serius adu mekanik karena kalah terus-menerus sama si Tia. Ruru lanjut menantang si Chiro, namun tentunya dia kalah lagi. Merasa kasihan, si Hiraku mengajak mereka untuk bermain mahjong yang mungkin saja si Ruru bisa menang. Kali ini Hiraku mulai dengan penyerangan pertama namun berujung terbantai oleh para elf dan Chiro sehingga dia bergabung bersama Ruru di pojokan untuk membalas kekalahan ini. Hiraku pun membuat permainan bowling sekaligus menunjukkan kepada mereka cara memainkannya. Lagi-lagi dia kalah, namun kali ini Ruru berhasil memenangkan pertandingan. Setelahnya mereka lanjut memainkan permainan dan makan makanan yang sudah diawetkan sebelumnya. Dengan perasaan gembira musim-musim dingin pun berlalu begitu saja. Pas lagi damai-damainya, Zabuton kembali membunyikan alarm yang ternyata ada seekor naga yang datang untuk menyerang. Saat diserang dengan bola api, untungnya Tia dan Ruru berhasil menakis, namun efeknya masih terasa sehingga dengan rasa tanggung jawab yang tinggi Hiraku pun menggunakan alat menghabisannya untuk menjadi tombak ilahi dan langsung saja dia melempar tombak-tombak tersebut yang bahkan bisa menebus perisai sihir sampai melubangi sayapnya. Setelah mengamankannya, Ruru mengatakan bahwa naga ini adalah makhluk yang sangat langka sehingga mungkin saja ada seseorang yang mengirimkannya untuk menyerang desa ini, namun bisa saja ini monster cuma salah tempat sehingga Hiraku menyimpulkan ini hanyalah musibah saja. Mumpung masih segar dagingnya, Hiraku mau memasak makhluk ini dan bertanya enaknya buat gulai atau sate. Setelahnya Hiraku memasak hidangan enak dari daging ini, bahkan mereka juga sampai kaget melihatnya saat sedang makan bersama. Ruru bertanya mengapa si Tia tidak melancarkan tembaknya seperti Hiraku, yang kemudian dia menjawab serangannya akan sia-sia sebab tembak si Hiraku berhasil menembus 3 lapis perisai tingkat tinggi. Bingung mereka sedang menggosipin apa, Hiraku bertanya, namun mereka malah menjawab sangat beruntung mempunyai Hiraku di tempat ini. Sementara itu di kastil Raja Iblis, para jenderal serasa mau pipis di celana setelah mendengar salah satu naganya dikalahkan. Mereka berasumsi bahwa mungkin saja ini saatnya kerajaan iblis dihancurkan. Esok harinya Hiraku merasa ada yang kurang sehingga dia mau lanjut membuat minuman super nikmat dari anggur yang sudah dipanen. Para calon istri juga sangat tertarik sehingga langsung saja mereka memeras anggur dengan menginjak-injak menggunakan kaki wangi-wangi mereka sambil terpeleset-peleset sedikit. Hiraku melihatnya dengan perasaan gembira sebab yang jatuh wangi semua. Agar bisa lancar mereka pun melakukannya sambil bernyanyi biar kompak gerakannya. Merasa kepengin, si Hiraku juga ikutan naik. Setelah selesai mereka menaruhnya di kentong untuk fermentasi yang rasa-rasanya mereka membuat terlalu banyak, namun para istri ini merasa tidak keberatan karena mereka bisa sering-sering berpesta. Sementara itu si dewa masih menyesali perbuatannya bahkan sampai meminta maaf ke anaknya, namun walau si Hiraku ini sudah bahagia hidupnya, si anak masih belum mau memaafkan si dewa atas kesalahannya sebab dia juga memberikan Hiraku salah satu senjata paling mematikan di alam semesta, bahkan bisa mencelakai penggunanya. Sementara mereka berdua terus berdebat, terlihat Zabuton yang menyembunyikan alarm lagi sehingga langsung saja Hiraku bersiap-siap yang ternyata lagi-lagi ada calon istri baru yang sepertinya masih di bawah umur. Ternyata si gadis bernama Flora ini adalah adiknya si Ruru. Dia datang ke sini untuk melindungi si Ruru dari malaikat berhati gelap yang maksudnya adalah si Tia yang sudah berdiri belakangnya pas ditawarin buat tinggal sementara oleh si Hiraku. Flora merasa kok bisa orang lemah seperti dia disukai sama si Ruru. Diberitahu bahwa si Hiraku sudah menelukan naga dan para monster paling berbahaya di hutan, ia pun langsung sujud ketar-ketir. Si Hiraku juga akhirnya tahu ternyata para serigala ini bisa menyeburkan api.
Setelahnya dia pun menyiapkan makan malam dengan si Flora yang merasa keenakan bahkan menjadi sangat antusias dengan penjelasan Hiraku tentang cara membuat makanan-makanan ini sehingga di keesokan harinya dia pun pergi dan kembali dengan membawa para wanita lainnya yang akan bekerja di sini sebagai seorang pelayan. Xian sebagai ketua dari Maid mengatakan bahwa si Hiraku boleh menyuruh mereka melakukan apapun termasuk ia begitulah si Flora juga membawa sapi segar agar bisa menghasilkan susu yang pastinya enak sekali jika kurang pas susunya. Sementara semua orang di desa punya tugas masing-masing tinggal si Tia doang yang sendirian sehingga dia pun pergi dan kembali dengan membawa 3 malaikat lain beserta manusia kadal ditambah ayam untuk menyediakan telur. Hiraku senang dengan hutan ini yang semakin ramai penghuninya setelah kedatangan mereka karena para maid hanya bisa masak makanan tidak enak. Dia pun lanjut mengajari mereka menjadi koki yang handal dengan sebentar saja mereka langsung bisa melakukannya. Sementara itu para malaikat bertugas menjaga hutan dengan para kadal yang melakukan pekerjaan berat semakin ramai dan semakin ramai. Ria juga membawa para elf yang tersisa untuk bergabung dan tentu semuanya wanita sebab karena kutukan terkutuk laki-laki dari kaum mereka tidak ada yang tersisa ketika Sia mengatakan bahwa mereka ingin membuat banyak keturunan. Hiraku pun mengharapkan yang terbaik. Sementara terlihat para elf yang sudah sangat antusias ingin cepat-cepat bercocok tanam. Setelahnya Hirako memanggil semua ketua klan untuk rapat penting yang bertujuan karena sudah besar ini saatnya desa ini diberi nama. Setelah mendiskusikannya dengan mereka Hiraku pun mendapat sebuah ide dengan menamai desa ini seperti pohon besar yang menjadi acuan dari tempat ini. Dengan inilah desa pohon besar berhasil tercipta. Untuk merayakannya mereka pun berpesta bersama-sama dengan jus anggur sedap yang sudah jadi. Mulai saat ini juga si Hiraku resmi menjadi kepala desa. Tia yang sedang minum memanggil Hiraku untuk duduk di sebelahnya. Sebab dia juga menguartirkan suatu hal. Beberapa hari setelahnya utusan dari kastil Raja Iblis yang bernama Bezel datang untuk memberikan hadiah sambutan yang bikin Ruru sangat tertarik. Bezel kemudian mengatakan bahwa Raja Iblis ingin mendiskusikan tentang pemukiman ini yang kemudian si Hiraku langsung menawarkan akan memberikan 10% hasil panen mereka kepada Raja Iblis agar tidak terjadi keributan dan berteman baik. Mengejutkannya si Bezel sangat terkesan dengan tawaran ini dan langsung menerimanya dan sebagai balasan dia memberikan oleh-oleh untuk dibawa pulang. Setelahnya si Ruru sangat terkesan dengan si Hiraku yang berhasil membuat Raja Iblis berpihak kepada mereka dengan bayaran semurah ini sebab biasanya mereka meminta sekitar 50%. Dengan ini mereka pun sangat senang karena mulai hari ini Raja Iblis juga melindungi kawasan ini. Sementara si Ruru sangat tertarik dengan benda yang diberikan barusan beralih ke para jenderal di kerajaan iblis yang sangat kaget dengan perkataan Bezel bahwa si Hiraku mau beraliansi dengan mereka sebab dengan kekuatannya si Hiraku bisa saja melenyapkan seluruh kerajaan ditambah dengan kehadiran si Ruru dan Tia berserta yang lainnya. Memikirkan bertempur dengan mereka saja sudah bikin pipis di celana pas hadiahnya dibuka dengan hati-hati ternyata isinya apel. Tidak karena perut lapar mereka pun langsung menyatapnya di mana mereka menyadari kalau ini juga dibuat oleh labi-labi monster yang mengerikan yang pernah bertarung dengan Raja Iblis. Saking takutnya salah satu jenderal sampai pensiun dan keesokan harinya Hiraku mendapatkan pengunjung baru dari kerajaan naga bernama Duroraimu yang datang bersama dengan asistennya yang bernama Guci. Mereka memberikan hadiah pertemuan berupa pedang dan setelahnya Hiraku pun mengundang mereka untuk masuk. Berubahlah dia menjadi wujud manusia dan dengan sebentar saja dia langsung merasa kecanduan dengan hidangan yang disiapkan. Sampai-sampai tidak mau pulang karena dinasehati agar tidak malu-maluin dia pun pulang dengan sekarung apel pemberian. Hiraku menyadari banyaknya tamu yang berkunjung. Si Hiraku mau membuat penginapan sehingga dia pun mendiskusikan bersama Ria dan Lia mengenai ukuran penginapan dan cara baru untuk menyambut tamu. Dengan lonceng selain alarm bahaya setelahnya karena si Flora dan Ruru merupakan siluman mereka berdua bisa mengawasi kelakuan tamu di malam hari saat semua orang sudah tidur agar tidak terjadi hal yang buruk. Benar saja semakin banyak pengunjung datang ke tempat ini untuk menjadi sekutu. Para wanita ini tidak menyebut dengan senyuman kali ini sebab mereka tidak membawakan hadiah pertemuan seperti yang lain sebelumnya. Bahkan mereka hanya akan menyiapkan hidangan biasa-biasa saja tanpa jus anggur andalan mereka kepada tamu yang tidak sopan ini.
Dengan tatapan waspada para maid mengawasi orang-orang ini sehingga Hiraku menanyakan kepada mereka tentang tujuan datang ke tempat ini. Singkatnya mereka berasal dari desa pedagang yang sedang mengalami kesusahan ekonomi sehingga datangnya mereka ke sini untuk membangun hubungan perdagangan baik dengan mereka. Si Furi ini menawarkan perobatan rumah kepada mereka untuk dibarter dengan bahan makanan. Sebelum pergi Ketua Furi meminta maaf kepada mereka karena tidak memberikan hadiah ketika datang sebab bukan tradisi mereka dan berjanji akan membawakan hadiah ketika datang lagi ke tempat ini. Walaupun tidak seberapa setelahnya si kadal terbang menawarkan akan memberi mereka tumbangan ke dusun sebelah dengan jus anggur sedap sebagai upahnya. Sekembalinya berdagang dia menginfokan bahwa jus anggurnya laris manis sehingga si Om merasa sia-sia karena tidak jadi minum-minum lagi. Si kaum Furi juga ingin beberapa dari mereka tinggal di sini sehingga setelahnya mereka membawa beberapa cewek neko beserta 3 bocah laki-laki. Di antara semua penduduk ini masih saja cuma si Hiraku yang tidak bisa sihir yang bahkan para slim juga bisa melakukannya. Saat sedang panen dengan damai tiba-tiba tanah bergetar. Si Maria melaporkan bahwa sedang ada pertarungan antara beruang dan ular yang karena ini bisa berbahaya. Ia pun membawa Hiraku ke tempat kejadian untuk melenyapkan mereka dan bikin masakan daging segar. Merasa ada yang kurang saat makan ular goreng, dia pun lanjut bikin sambal dengan mengambil bahan yang dia suruh Flora untuk membuatnya sebelumnya. Setelah hampir meledakkan lab 3 kali lagi-lagi ada pengunjung. Kini ada sekumpulan bapak-bapak dwarf yang menawarkan teknologi buatan mereka untuk ditukarkan dengan jus anggur ilahi. Setelahnya mereka menjadi anggota baru di desa ini sebagai pembuat bir yang bikin si Haru beserta Om-Om kadal terbang kegirangan dengan rasa nikmat dari minuman haram ini karena tidak bisa menghamili semua orang. Hiraku pun menawarkan si Donovan untuk memilih salah satu gadis buat dijadikan istri. Agar punya anak, namun kakek brewok malah cuma tertarik dengan wanita yang mempunyai bewok sehingga itu sangat tidak masuk akal. Setelahnya terlihat ada naga lagi yang datang, namun sebelum ditombak oleh Hiraku si Doraemon refleks menghantamnya lalu lanjut dan ternyata datang lagi satu yang hampir saja si Falcon naga putih ini terkena tombakan ilahi Hiraku. Saat mau menombak lagi datang sosok laki bernama Sinaka untuk menghentikan Hiraku sebab Sinaka ini bukanlah musuh ketika berubah ke wujud manusia. Ternyata mereka berdua adalah anak dan istri dari Om-Om kumis bernama Rastu dan Grafa. Mereka kesini sebab si bapak selalu menyelimat keluar kastil di malam hari dan karena si istri curiga kalau si dia selingkuh makanya ia pun mengejar ke tempat ini. Ternyata harta karun yang dibawa bukan untuk nikah lagi namun untuk membeli jus anggur-anggurnya Hiraku. Mendengar ini si Hiraku meminta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya dan setelah masalah ini selesai sebelum pulang si ibu meminta Raste buat tinggal sementara di sini agar mungkin saja dia bisa menjadi istrinya si Hiraku. Akhirnya setelahnya Hiraku pun menjelaskan pekerjaan yang harus dilakukan dimulai dari memanen yang karena terlalu kuat tangan naganya sampai para binatang yang lain pun ketakutan. Mendengar saran dari Tia, Hiraku pun memutuskan untuk menjadikan si Rastu sebagai tukang negosiasi yang tentu dengan mudah dia dapat membuat Hiraku mendapat keuntungan yang banyak. Berita tentang si Hiraku yang sudah bersekutu dengan kaum naga juga sampai di kerajaan iblis ini sehingga mereka pun mengirimkan mata-mata yaitu anaknya sendiri yang bernama Fruem. Setelah memperkenalkan dirinya Fruem pun mulai investigasi di mana terlihat orang-orang kuat ini dapat dengan mudah mengalahkan pasukan tentara bapaknya. Perlahan dia mulai kena mental melihat hewan-hewan super ini yang juga berada di pihak mereka. Namun dia malah bingung melihat si Hiraku yang biasa saja bisa menjadi pemimpin di desa ini sehingga dia pun namun ketika si dia diberitahu sama si Rastu bahwa si Hiraku ini orang terkuat yang bisa dengan mudah mengalahkan bapak ibunya, ia pun refleks pipis di celana bahkan jadi ketakutan begini saat bertemu Hiraku. Setelahnya para gadis ini merasa sangat marah sebab ada si Slime yang menghabiskan segentong jus anggur. Setelah berdiskusi mereka pun mau menghukum makhluk ini sekejam-kejamnya namun si Fruem menasihati mereka sebab ini tidak punya otak sehingga mereka pun berujung membebaskan makhluk kecil ini.
Musim panas pun datang dengan si Hiraku yang menyarankan agar memasukkan menu seafood ke dalam makanan diet mereka. Merasa tertarik mereka pun langsung pergi mengunjungi desa di dekat tepi pantai di mana mereka bisa membeli bahan makanan lautan. 3 hari setelahnya mereka kembali bersama pedagang dari desa tersebut bernama Michael yang membawa berbagai macam produk unggulannya. Dia pun menyatakan tujuannya datang ke sini yaitu ada 3 singkatnya masalah bisnis. Semua negosiasi ini pun berjalan dengan sangat lancar sampai ketika dia pulang si Michael sangat bersyukur sebab tidak salah ngomong tadi karena bisa saja dia dikirim ke alam lain oleh mereka. Bahkan dia merasa akan untung banyak dengan menjual buah-buahan segar ini. Setelahnya di malam hari mereka pun bisa makan menu baru. Kali ini esok harinya lagi-lagi ada naga menyerang, bahkan tanpa basa-basi naga membakar beberapa daerah. Tentunya si Hiraku langsung menyodok si naga sampai jatuh dan yang saat dihampiri ternyata si dia adalah kakak perempuan si Om Kumis bernama Hakuren. Dia datang sebab merasa iri karena keponakannya yang ke-900 tahun lebih muda duluan bertemu jodohnya sebelum dia karena asal serang si Hiraku menghukumnya untuk memperbaiki kerusakan yang setelah dia sebabkan. Malam harinya mereka lanjut bermain game di mana yang kalah harus melepas salah satu pakaiannya. Tentunya sudah tertebak siapa yang kalah dan dengan sebuah sempak tersisa dia masih bertekad untuk menang namun berujung kalah lagi sehingga dia terpaksa harus melepas pusaka terakhir di depan para gadis-gadis yang sedang mengintip dari balik pintu. Kembali lagi ke kerajaan iblis di mana mereka semakin ketakutan sebab semakin banyak ras naga yang bergabung dengan desa pohon besar. Sementara itu si Hakuren kini menjadi guru di desa sebab dia terlalu malas untuk melakukan pekerjaan lain. Setelah itu desa kedatangan gadis ular aduhai tanpa bas sana untuk bergabung dengan mereka. Setelah gua tempat mereka tinggal diserang oleh para serigala sebagai pertukaran hadiah, si Hiraku memberikan buah-buahan segar kepada mereka dan kini partner bisnisnya bertambah dengan si mereka yang diberikan pakaian sebab tidak baik jika terlihat bugil. Mereka kelihatan terus. Mereka juga menjadi kurir desa ini sehingga bisnis dengan desa lain pun bertambah lancar. Kembali lagi ke kastil Raja Iblis dengan 3 gadis ini yang sangat khawatir dengan si Fruren yang tidak kunjung pulang sehingga mereka meminta ratu untuk berperang dengan mereka. Mebel pun mengabari Fruren yang membuatnya sekejut sebab mau-maunya si ratu mendengarkan omongan bocil kematian ini agar pasukan kerajaan iblis tidak mati sia-sia. Fruren pun mengirim para gadis ular ini untuk menakut-nakuti mereka dan membawa si bocil ini ke hadapannya. Dia mengatakan bahwa mereka akan dijadikan budak yang akan melakukan apapun untuk desa ini. Tidak terkecuali si putri. Untuk beberapa hari si putri Yuri akan menjadi tamu agar terbiasa. Setelah si Hiraku pergi, Frerem mengatakan kepada mereka bahwa untuk menebus kesalahan konyol ini mereka harus bekerja bagai kuda sementara putri Yuri akan hidup seperti orang biasa. Saat mengelilingi desa mereka terlihat sangat tertarik dengan tanaman unik ini dan mulai berpikir untuk mengambil alih desa agar kaya raya. Namun langsung kicap setelah saat mereka bertemu dengan ratu. Semuanya terkejut bagaimana putri dari kerajaan naga bisa bekerja seperti ini. Melihat ini pun mereka mau melarikan diri namun tepat di luar pagar mereka langsung dikejar, langsung dicegat oleh serigala sampai kena mental sendiri dan tidak jadi pergi saat dihukum dengan melakukan pekerja Frerem. Kini mereka sepenuhnya nurut sampai bisa menebus kesalahannya. Setelahnya si Frerem bermain dengan para serigala yang bahkan membuat si putri menyesal karena pernah berencana menyerang desa yang damai ini. Saat makan malam terlihat bocil kematian yang sudah menikmati kehidupan di tempat ini sampai-sampai tidak mau pulang lagi. Setelah lelah bermain dengan para bocil, Furi Yuri mengucapkan selam perpisahan untuk pulang dan saat mengajak para ketiga bocil ini untuk ikutan mereka tidak mau dan beralasan masih punya banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Setelah pulang bersama Bezel, ayah Yuri menjadari perubahan sikap putrinya setelah dia kembali dari desa itu di mana dia semakin bertanggung jawab dan selalu sibuk sampai-sampai tidak punya waktu untuk bermain bersamanya. Merasa khawatir anaknya sudah tumbuh besar, Bezel pun menasehati agar tidak khawatir sebab semuanya baik-baik saja. Kembali ke desa di mana mereka mulai bersiap-siap untuk menyambut datangnya musim dingin karena yang dikumpulkan lebih dari cukup. Rastusi pun meminta hadiah.
dan mengirimkan beberapa ke orang tuanya. Setelah selesai mengirimkan makanan sekaligus melenyapkan monster laut sesuai permintaan si Michael dengan bayaran ikan segar, Rastusi pun kembali sementara si Hakuren pergi ke utara dan bertemu dengan elf rasa coklat di perjalanan yang mau ikut pergi ke desa pohon besar untuk tinggal sekembalinya. Para elf rasa coklat ini bekerja sebagai pemburu di desa. Karena monster-monster di sini sangat tidak masuk akal, mereka pun berujung menjadi pencari tanah liat untuk membuat perabotan selanjutnya. Para gadis menemukan labirin baru sehingga mereka pun pergi untuk menelusurinya. Sementara itu si Hiraku menikmati beredam air panas. Khusus laki-laki, bahkan sampai si bocil-bocil ini mau masuk ke sana buat melihat pisang ajaibnya Hiraku, namun si Fruren melarang mereka sebab si Hiraku ini tingkatannya sangat tinggi dan minimal harus seposisi dia agar bisa aneh-aneh. Esok hari para elf kembali dengan melaporkan ada gangguan ular viper raksasa sehingga ia harus menangkapnya sebab darah viper sangat bermanfaat bagi kesuburan. Sementara itu si Ruru merasa sedikit tidak enak badan yang setelah ditelusuri ternyata si Ruru ini sudah hamil anak pertamanya Hiraku. Dia sendiri bingung kenapa ini bisa terjadi sebab rasa-rasanya belum begitu-begituan dari kemarin. Namun Hiraku tetap bersyukur kepada Tuhan karena telah diberi kehidupan yang sangat bahagia. Dia pun mengobrol dengan semuanya apakah hari ini baik-baik saja sebab tugas si Hiraku adalah untuk memastikan semua urusan di rumah ini berjalan dengan lancar. Namun sesekali dia harus bangun lebih siang sebab para maid selalu memaksakan untuk bangun lebih baik darinya. Siang harinya Maet melaporkan ada Slime lagi yang meminum jus anggur 1 gentong dan saat makan siang terlihat Flora yang kurang tidur sebab terus-terusan gagal dengan eksperimennya. Sementara itu para malaikat yang terlihat tegas saat bertugas ternyata merupakan pemalas yang selalu menyuruh Maet buat memasak dan bahkan para kadal untuk mencuci baju. Saat lanjut mengurus tanaman Hiraku melihat ada hama aneh lalu lanjut memperluas ladang untuk menandur terong agar bisa main sorok-sorokan agar desainnya lebih berwarna. Si Hiraku juga menanam bunga dengan alat mahabisa sekaligus membuat benda-benda sesuai permintaan para warga karena semuanya pada makan terus-terusan tubuh pun jadi gendut sehingga dia pun mulai memperkenalkan latihan di pagi hari agar tetap sehat. Dengan yang lain menjadi semakin sehat. Si Hiraku sendiri masih lemah-lemah saja kecuali di saat dia memakai tombak sokan mautnya. Malam harinya para maid memperkenalkan menu baru yang rasanya tidak enak dan saat tidak mau menghabiskan si maid ini pun mau marah karena si Hiraku mau menghambur-hamburkan makanan. Setelahnya Hiraku menerima pesanan dari Putri Yuri yang meminta buah-buahan segar beserta kain berkualitas dari Zabuton. Lanjutlah Hiraku berendam untuk menghilangkan stres dengan tenang sebab dia tidak perlu lagi duduk di pojokan di pemandian wanita sebab diam-diam mereka sangat agresif karena di kamar Hikaru saja terdapat banyak pintu masuk rahasia yang mungkin saja si Ruru hamil karena makan pisangnya secara diam-diam. Mengesampingkan itu semua dia bersyukur sebab semua orang sangat peduli dengannya. Esok pagi Hiraku mengunjungi para dwarf di mana mereka sedang bekerja sambil sober yang hasilnya tetap bagus-bagus saja karena kekurangan bahan. Mereka meminta agar hasil panen anggur ditingkatkan 3 kali lipat. Tiba-tiba saja ada orang aneh datang yang ternyata dia kenalan si Ruru yang mengucapkan selamat atas hamil anak pertamanya. Ternyata dia adalah bapak dari segala vampir yang berusia 4000 tahun. Dia merasa tertarik dengan patung dewa buatan si Hiraku yang dibaca di luar sampai tidak tahan untuk menyembahnya. Ternyata si bapak ini pernah bertemu dengan dewa ketika dia lahir yang karena hidup panjang beserta gangguan ingatan ia menjadi lupa seperti apa dewa yang dia temui dulu. Namun saat melihat patung Hiraku dia kembali bisa mengingatnya. Setelahnya dia bertanya apakah bisa meminta patung ini namun si Hiraku menawarkan akan membuatkannya patung baru dan sebagai ucapan terima kasih dia pun akan membalas kebaikan ini suatu saat nanti. Benar saja dia mengirimkan piano mewah yang diletakkan di ruang aula desa. Sitia bocel kematian ini pun langsung kepengin memainkannya sebab benda ini hanya bisa disentuh oleh orang-orang tertentu. Yang karena mereka berujung takut merusaknya mereka pun meminta si Hiraku untuk memberi mereka piano tua agar bisa latihan sebelum memainkan yang mewah itu. Setelah dibawakan oleh Michael mereka pun berlatih yang karena suara berisik asal-asalan ini pun si Hiraku menjadi tidak bisa tidur. Di musim semi ladang terlihat semakin bervariasi dengan tanduran yang temu hubur dan semakin besar istirahat. Mereka pun makan siang bersama di mana si Ruru juga datang memperlihatkan perkembangan kehamilannya.
Hiraku meminta Ruru tidak bekerja terlalu keras agar anak bisa lahir dengan sehat, mempersiapkan kelahiran yang semakin dekat. Para gadis juga senantiasa menunjukkan kasih sayang serta dukungan mereka kepada si Ruru, sementara yang lain juga pengin agar si Hiraku juga menghamili mereka karena hamil si Ruru tidak bisa minum jus anggur untuk sementara. Sehingga karena tersentuh mereka pun meminta Hiraku agar menyimpan semua anggur sampai si Ruru melahirkan anaknya. Si gadis-gadis ini pun semangat saja sementara para daur seperti kehilangan jiwa mereka karena tidak ada yang buat bir anggur. Namun setelah si Hiraku menjelaskan situasinya, Donovan pun mengerti dan akan memberikan kejutan untuk mereka. Beralih ke para makhluk V yang sedang berendam dan Hiraku yang datang untuk memeriksa kondisi setelah menerima hadiah dari terlihat gadis lain yang juga datang memberikan hadiah. Sore harinya dia menikmati saat-saat dengan tenang bersama Hiraku dengan hadiah-hadiah yang nerima dari semuanya. Terlihat ada sebuah hadiah berbau aneh yang ternyata itu darian yang membuatnya bingung dan dengan hati-hati merawat. Sementara si Hiraku merasa sangat cemas dan berharap agar semuanya baik-baik saja, sangat khawatir di mana ini adalah tempat pertama kali dia bermalam di hutan ini. Sambil bersyukur atas semua hal yang telah dia terima sejak saat itu, malam pun berlalu dengan cepat di mana saat dia memeriksa kondisi Ruru dia sangat bahagia dengan kelahiran pertamanya dan dengan hati-hati dia menggendong bayi ini. Mereka pun menawai si bayi. Alfred setelah nama-nama aneh yang diberikan Hiraku sebab kaya tanduran semua namanya berdiri di ladang sambil melihat pohon besar. Dia pun menyadari sesuatu lalu mengumpulkan para ketua dari setiap klan untuk mengumumkan adanya hadiah dari mereka yang telah membantu membangun desa. Medali ini akan coba digunakan sebagai mata uang sebab selama ini mereka hanya melakukan barter. Lanjut dia pun memberikan medali ini kepada semua warga desa masing-masing 3 kecuali Ciro dan Zabuton yang mendapatkan masing-masing 30 karena jumlah keluarga mereka yang sangat besar. Kini semuanya sudah terbiasa menggunakan ini sebagai mata uang. Tiba-tiba saja si Bill mau menukarkan uang kepada Hiraku dengan anak, sementara si dia yang mendengarkan percakapan ini juga kepengin, namun si Hiraku tentu tidak menghamili mereka sebab masih kecil. Di malam harinya mereka pun merayakan kelahiran anak Hiraku dengan minum. Sementara Donovan membawakan segetong pir di mana palu sebelumnya itu adalah alat untuk membuka gentong ini. Lanjutlah mereka berpesta dengan gembira sementara kerajaan iblis sedang bingung mau memberikan hadiah apa untuk kelahiran Alfred. Kembali ke mereka yang mau membangun cabang desa sebab tempat ini sudah penuh kapasitasnya. Cerita ini pun sampai di sini, sampai jumpa.